Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Nugraha dari kelas 12 Teknik Ototronik 2. Di sini saya akan membacakan hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun syadidu bayadi atsiyabi syadidu syawadi asyari la yura alaihi atsaru as-safari wala yarifuhu minna ahadun fajalasa ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rubbataihi ila rubbataihi wa wadu'a kafaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammadu akhbirini an al-islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tutiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita inni istata ilaihi sabilan qala sadaqta fa ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni an al-imani qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yaumi al-akhiri wa tu'mina bil-qadari khairihi wa syarihi qala sadaqta qala fa akhbirni an al-ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni an as-sati qala ma'al mas'ulu an habi alama min ashali qala fa akhbirni an amaratiha qala an talida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asyiyata tawaluna fi al-bunyani tumain talaqa falabisu maliyan summa qala ya Umaru at-tadruna man as-sailu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'alimukum dinakum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul dari hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun
di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Ia berkata, "Engkau benar." Maka kami merasa heran kepadanya. Ia bertanya kepada beliau dan membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat engkau." Ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, mengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian ia berlalu, maka aku terdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Oke, saya akan menyampaikan struktur dari hadis tersebut, yaitu sanad atau yang menyampaikan hadis tersebut adalah terdapat pada kalimat An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, yaitu berarti yang menyampaikan hadis tersebut adalah Umar bin Khattab. Lalu ada matan atau isi dari hadis tadi adalah dari kalimat bainama dan nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kalimat qala fa innahu jibrilu takum yu'alimukum dinakum. Lalu ada rawi, itu rawi dari hadis tersebut adalah rawahu Muslim atau hadis riwayat Muslim. Isi hadis dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab adalah menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ada pula isi dari Islam disampaikan oleh Nabi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji jika mampu. Lalu poin-poin dalam iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu isi dari ihsan yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Lalu di tanda-tanda kiamat yang isinya ketika budak-budak perempuan melahirkan tuannya, lalu ketika orang-orang miskin dan telanjang kaki berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Iman menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan.
Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman yang membenarkan dalam hati yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya, sedangkan mengikrarkan dalam lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan dengan anggota tubuh, seperti melakukan ibadah sesuai dengan fungsinya. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata asalnya yang berarti selamat dan sentosa. Kata ini kemudian berkembang menjadi aslama, yang juga berarti memelihara, selamat, dan sentosa, dan juga berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat. Istilah Islam mengacu pada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Agama ini mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, serta antara mereka dan seluruh alam semesta. Tujuan utama agama Islam yaitu untuk membahagiakan semua orang, baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah kerangka hidup yang luas yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk spiritual, ekonomi, dan politik. Ihsan yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ikhlas dan khusyuk, dan berkonsentrasi untuk taat kepadanya. 3 hal itulah sehingga menjadi dasar fondasi tegaknya ajaran Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hati dan anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan juga berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Tuhan, sehingga tindakannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan bagi sesama makhluk. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan parameter tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang hamba. Sekian tentang hadis Jibril yang telah saya bahas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.